Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanun Nafisa Zahra dengan NPM 3111-1025. Ingin menjelaskan tentang ingin mengerjakan CVV analisis guna memenuhi tugas UTS akuntansi manajemen. Sebelumnya mohon maaf dengan keterbatasan media yang saya punya. Langsung saja. Nah, dari soal kita udah mengetahui dari sebuah pabrik sepatu mempunyai harga jual 330.000 per pieces dengan biaya variabelnya 185.000 per pieces dan viskosnya 600 miliar per tahun dengan penjualan perusahaan pada 2025 itu di 8.000 pieces. Nah, pertanyaan pertama kita akan menghitung BEP-nya. Rumus BEP itu biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Jadi, untuk memenuhi BEP per unit, saya membagi biaya tetap dengan margin kontribusi per unit. Nah, biaya tetapnya itu kan 600 miliar dibagi 145.000 dari margin kontribusinya. Ya, hasilnya di 4.138 unit. Artinya, perusahaan harus menjual minimal 4.138 unit untuk balik modal. Selanjutnya, kita akan menghitung BEP dalam rupiah. Cara menghitung BEP dalam rupiah itu BEP unit yang tadi kita hitung di sini dikali harga jual. Nah, BEP yang tadi kita masih dalam unit, jadi saya ubah ke rupiah dengan mengalihkan 4.138 unit dengan harga jual 330.000. Hasilnya di sini 438 dikali 330.000. Hasilnya ada di 1,36 M. Sekian. Nah, dari sini kita tahu BEP per unitnya. Itu adalah penjualan minimum supaya perusahaan tidak rugi. Selanjutnya, berapa unit yang harus saya capai untuk mencapai laba 500 juta. Caranya, untuk mencapai laba 500 juta, saya menambahkan biaya tetap 600 juta dengan laba yang diinginkan. Sehingga 600 juta tadi, 600 miliar, 600 miliar dibagi kita untuk mencapai laba 500 juta, saya akan menambahkan biaya tetap yang ini, biaya tetapnya yang 600 miliar ditambah 500 juta dibagi dengan margin kontribusinya. MK-nya tadi ada di 145.000. Jadi ada di 7.587. Nah, saya harus jadi perusahaan harus menjual sekitar 7.857 unit sepatu untuk mencapai laba 500 juta. Selanjutnya saya akan menghitung laporan laba rugi.
Nah, kita hitung dulu pendapatannya pada 8.000 unit. 1.000 unit dikali 330.000 sama dengan 2,64 miliar. Biaya variabelnya kita hitung dari total unit 8.000 dikali 185.000 sama dengan 1,48 miliar. Ini biaya pendapatannya, yang ini biaya variabelnya. Margin kontribusinya di 1 miliar 160 M sekian, karena ini selisih dari biaya pendapatan dan biaya variabelnya. Lalu labanya $1,160 miliar dikurang 600 juta, yaitu hasilnya 560 juta. Nah, setelah dikurangi biaya tetap 600 miliar, setelah dikurangi laba 600 miliar, ya ada di 600 juta, 600 juta, laba kita ada di 560 juta. Nah, selanjutnya saya akan menghitung margin of safety-nya, yaitu margin of safety itu adalah margin keamanan digunakan untuk melihat seberapa jauh penjualan boleh turun sebelum perusahaan rugi. Jadi kita akan menghitung dulu margin of safety dalam bentuk rupiahnya. Nah, cara menghitungnya yaitu penjualan aktual yang sebesar 2,64 M ini dikurangi dengan BEP. Dengan BEP sebesar 1,36 M. Lalu kita dapat sekitar 1,274 juta sekian. Nah, setelah itu kita akan menghitung, ini kan margin of safety dalam rupiah. Lalu kita akan menghitung margin of safety dalam persenan. Caranya gimana? Dari jumlah yang kita dapatkan tadi di 1,274 M itu dibagi dari biaya aktualnya di 2.064 juta. Hasilnya kita ada di 48%. Artinya penjualan masih bisa turun 48% sebelum merugi. Menghitung degree of operating leverage-nya. Gimana cara menghitung degree of operating leverage? Yaitu total manajemen kontribusi, total MK ya 1,16
miliar dibagi dengan laba di yang 560 juta. Hasilnya 2,07. Jadi artinya setiap 1% kenaikan penjualan, laba akan naik di sekitar 2,07%. Jika penjualan naik sebesar 300%, berapa naik laba? Cara menghitung kenaikan laba itu degree of operating leverage yang kita dapatkan tadi dikali 300%. Nah, 2,07% tadi kita kali 30%. Hasilnya di 62,1%. Nah, ketika penjualan naik sebesar 30%, sehingga unit dihitung ulang dengan mengalihkan 8.000 dikali 1,30. Dari mana 1, nah, karena penjualan naik sebesar 30%, unit yang dijual saya akan kalikan di 1,30%, yaitu 100% penjualan di awal ditambah 30% kenaikan. Nah, dari 8.000 unit ini dikali 130 atau 1,30. Hasilnya ada di 10.400 unit. Nah, setelah dihitung ulang, laba akan meningkat. Nah, ketika penjualan naik sebesar 30%, labanya akan naik sebesar 62,1%. Itu sesuai dengan DOL yang tadi, degree of operating average. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.